Selamat sore teman-teman sahabat Toyman. Sudah pernah buat POC PSB? Kalau pernah pasti pernah mengalami juga, ada yang gagal, ada yang berhasil, ada yang tidak merata seperti ini. Nah, saya ingin memperlihatkan ini ada 4 botol. Yang paling kanan ini adalah biang awalnya. Jadi ketika saya membuat 3 yang di kanan tadi, nah yang 3 ini saya campurkan biangnya. Dan seperti terlihat ini satu berhasil, ini baru 14 hari, yang satu berhasil, yang 2 lagi masih seperti warna awal, memang agak sedikit kemerahan, tapi sebenarnya itu sudah dicampur dengan biang, jadi memang sedikit lebih merah. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan bagaimana cara mengatasinya. Mungkin kalau dibiarkan ini akan gagal, tapi sebelum divonis gagal, lebih baik kita akali. Jadi di umur 14 hari yang sudah jadi, kita campur ke botol-botol yang belum jadi. Nah, jadi triknya sederhana saja. Dicampur dari botol yang sudah jadi ke yang belum jadi. Kalau di sini contohnya saya campur aja semua biang di awal yang sudah jadi dan 2 botol yang belum jadi. Nanti setelah ini kalau sudah diaduk-aduk semua, dicampur-campur acak gitu aja ya, nggak usah pakai takaran, yang penting warnanya sudah terlihat hampir merata sama. Nah, nanti dijemur lagi. Ini biangnya, botol biang awal yang sudah dicampur sedikit dengan yang sudah berhasil, lalu saya campur lagi ke yang terlihat belum berhasil ya. Jadi begitu sedulur teman-teman, jangan dibuang. Itu belum berakhir perjuangan kita, masih bisa kita akali supaya semua yang kita buat itu berhasil. Ini botolnya rata-rata sudah tidak datar lagi dasarnya, karena sering kena panas ya, taruh di atap, saya rebahkan di atap, jadi memuai gitu. Jadi kalau diberdirikan dia akan goyang-goyang dan takut jatuh. Jadi pelan-pelan saja, buka tutup ya, seperti itu, pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Nah, ini sudah mulai terlihat warnanya sudah hampir merata. Ya, kita kira-kira saja, nggak harus persis atau takaran seperti apa, yang penting semua bagian sudah terlihat hampir sama warnanya. Ya, seperti ini. Kalau sudah, nanti dijemur lagi, sekali-sekali dikocok-kocok botolnya. Nah, seperti terlihat itu botolnya tidak diisi penuh, sisakan ruang udara supaya bisa kita kocok-kocok botolnya sekali-sekali, karena sifatnya dia mengendap ya. Ya, kalau saya sih mengocoknya sesempatnya aja, kadang lupa, kadang sekali 2 hari, kadang 2 kali seminggu, kadang tiap hari gitu. Nah, satu tips pengalaman dari saya pernah menggunakan micin merek Sasa, tapi itu selalu gagal. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi kalau dengan Ajinomoto selalu berhasil. Saya menggunakan ini di lahan yang baru buka, dimana awalnya tanahnya cukup keras, tapi setelah pakai ini jadi gembur sampai sekarang, satu musim tanam jahe. Jadi saya tidak hanya nyemprotkan ke tanaman jahe, tapi juga ke tanah. Jadi semuanya, tanah,
batang, rumpun gitu ya, daun. Walaupun manfaatnya lebih terkenal untuk meningkatkan kemampuan tanaman untuk berfotosintesis, tapi sebenarnya saya juga tidak sengaja menemukan cara penggemburan tanah dengan cara penyemprotannya ke tanah. Jadi kalau awalnya kita berpikir ini hanya untuk tanaman, untuk membantu fotosintesis, untuk memperkuat tanaman, untuk pertumbuhan akar gitu, tapi ternyata juga bisa berfungsi sebagai pembedah tanah. Nah, ini sudah jadi, sudah terlihat hampir merata, ya memang tidak terlalu persis, tapi ya begitulah. Ini sudah cukup. Lalu kita taruh lagi di atap, kita jemur di bawah matahari terbuka. Nggak usah dibuka-buka botolnya karena tidak ada gas sih gitu. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Ikuti terus. Toyman undur diri.